Dan pada waktu kami hamba-hamba Tuhan sedang berdoa, saya tahu ada Mikael duduk dan datang dan berdiri di depan saya. Tahukah saudara bahwa gelombang ini akan menghentikan dan mematikan, membuat kelaparan besar. Perjanjian ini tidak diberikan buat sok-sokan, buat supaya kelihatannya keren, tapi karena ada yang akan menghabisi bangsa ini. Shalom sahabat khotbah populer. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pesan penting dari hambanya Ibu Evangelis Iin Cipto. Beliau menekankan dengan tegas bahwa Tuhan akan memanggil, memakai, dan mengutus kita di tengah-tengah masa kesesakan. Saudara, ada perjanjian Mikael. Hari itu saudara di Semarang. Dan pada waktu kami hamba-hamba Tuhan sedang berdoa, saya tahu ada Mikael duduk dan datang dan berdiri di depan saya. Tapi tiba-tiba Bu Nani berteriak sangat keras, Mikael, Mikael, Mikael. Saudara, dan hari itu Bu Nani berteriak berkali-kali. Saudara, dan pulang dari sana saya belajar dan belajar, saudara. Dan saya mau berkata, jangan biarkan perjanjian ini selesai dan tidak pernah kita melihat menjadi kenyataan. Saudara, saya bacakan Daniel 12 ayat 1 dan 3. Pada waktu itulah Tuhan membangkitkan generasi Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa sampai waktu ini. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan orang-orang bijaksana generasi Mikael akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Mereka seperti bintang-bintang tetap selamanya. Saudara, hari itu saya tidak terlalu mengerti, tetapi hari-hari ini saya tahu kesesakan besar sedang ada di depan mata. Tahukah saudara, cuma di Asia, saudara, gelombang El Nino panas. Saudara, di tempat-tempat lain, di Thailand sudah mencapai 51 derajat Celcius. Saudara, di Cina sudah mencapai, saudara, 55 derajat Celcius. Saudara, ada begitu banyak tempat, saudara, Vietnam yang sudah mencapai 49, 48. Saudara, tahukah saudara, cuma satu negara yang masih di bawah 35, dan itu adalah apa? Indonesia. Tahukah saudara bahwa gelombang ini akan menghentikan dan mematikan, membuat kelaparan besar. Tapi ayatnya berkata bangsamu akan terluput. Saudara, dia beri janji Mikael karena dia tahu akan ada banyak kedurjanaan. Tahukah saudara, hampir 80% negara sudah mengakui 6 sampai 15 gender. Saudara, bahkan WHO sudah mengakui 6 gender. Jadi nggak cuma laki dan perempuan, tapi ada bisex, ada no-sex, ada laki ganti jadi perempuan, dan sebagainya. Dan dari 20% itu, yang mengakui gender cuma 2, seperti kata Alkitab, saudara, laki dan perempuan cuma mana? Indonesia. Seberapa saudara tahu perjanjian ini tidak diberikan buat sok-sokan, buat supaya kelihatannya keren, tapi karena ada yang akan menghabisi bangsa ini.
menghabisi seluruh dunia, menghabisi iman, menghabisi manusia. Dan cuma saudara dijanjikan dipegang dengan perjanjian bangsamu akan terluput. Betapa cintanya. Saudara, bukankah ayatnya berkata sepertiga dari bintang-bintang akan jatuh? Saudara, suka tidak suka, akan ada jutaan hamba-hamba Tuhan yang berkata, sorry, saya sudah tidak bisa lagi untuk percaya kepada Tuhan. Akan ada jutaan, karena kalau sepertiga, saudara, itu bisa sampai miliar. Saudara, akan ada banyak orang yang berkata, aku tidak akan bisa percaya lagi. Mereka jatuh dalam kesombongan seperti yang dikatakan. Mereka jatuh dalam kesuaman. Mereka jatuh dalam seperti yang tadi, kepasifan. Mereka jatuh, saudara, dalam dosa yang bahkan mereka tidak sadari. Tapi ada sebuah perjanjian buat kita. Mereka menjadi bintang tetap selama-lamanya. Tidak akan turun, tidak akan tergoyahkan. Dan saya berdoa kita mengerti. Tapi apa bagian kita? Saudara, ada berkat jelas. Perjanjian ada syaratnya. Saudara, kata Mikael artinya menangkap dari Tuhan, melakukan tepat yang Tuhan mau, bersikap, berpikir seperti Tuhan. Saudara, apakah Bahtera masih mau untuk tanya Tuhan? Ataukah semua kebaktian kita akan berjalan seperti biasa? Apakah everyday hidup kita masih kita mau tanya Tuhan? Ataukah kita berjalan seperti biasa? Apakah kita akan menikah, kemudian punya anak, saudara, dan kemudian membangun sebuah kejayaan, dan kita berkata, sorry ya, aku mau hidup enak dulu? Ataukah kita, Bahtera, masih mau meletakkan uang demi uang? Apakah Bahtera masih mau dibilang aneh? Apakah Bahtera masih mau jalan dan menyembah di jalan-jalan? Apakah kita masih mau mengeluarkan puluhan, ratusan juta buat KKR demi KKR? Apakah kita masih mau berdiri, pergi ke bangsa-bangsa dan berperang menahan kesesakan besar? Hari ini menjadi sebuah pertanyaan. Generasi Mikael adalah generasi yang terus menanyakan ke Tuhan. Saudara, hari itu Tuhan tiba-tiba datang ke saya. Dan dia berkata, pergi lagi nak ke bangsa-bangsa. Buka lagi gerbang timur. Pergi lagi ke Brasil, Burundi. Sebuah negara yang paling miskin di dunia. Karena ada lubang maut di sana, tutup nak. Saudara, dan hari itu saya sedang tidak punya uang sama sekali. Hari itu Mahanai mepet. Saudara, dan saya bilang, Tuhan, again, orang bilang kita gila buang uang. Orang bilang kita bodoh. Tapi hari ini saya mau bertanya, maukah Bahtera kembali duduk dan berkata, aku mau tangkap yang dari Engkau, dan aku akan melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Aku tidak peduli orang berkata aku gila, bodoh, aneh. Karena itu bagian kami. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan berkata, berangkat sekarang ke Fiji. Saudara, belum ada banyak hal, belum ada isi cawan terlalu banyak.
saudara berangkat ke Fiji. Saya bersyukur ada orang-orang yang masih semangat dan berkata ya. Saudara, dan ketika sampai di Fiji, saudara pertama kali sampai, ada satu bangunan itu besar cuma hati, saudara. Cuma hati merah Mahanaim, kalau saudara tahu ya, yang gede. Hati merah tentara kemarin yang gede di sebelah sana. Dan waktu saya lihat itu, mereka bilang, Mam, coba lihat. Sepertinya Tuhan mau bilang, aku menunggumu di sini. Masih adakah orang yang mau dengar? Dan masih adakah orang yang mau menunggu? Dan mau melakukan seperti yang ku mau. Saudara, buat saya kadang-kadang, saya ini bodoh, saudara. Saya bahkan gak tahu ada gerhana. Saudara, dan pada waktu di Fiji, di tanggal di mana saya utus orang-orang pergi, itu ada gerhana matahari yang cuma berlaku di Indonesia dan di Fiji. Dan kalau saudara tahu, 7 tahun yang lalu, saudara Pak Agung itu berperang pada waktu gerhana matahari. Dan kemudian beliau meninggal dunia. Pak Agung itu ngomong begini sama saya, gerhana matahari selalu ingin memadamkan para pemimpin, membunuh orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, itu perkataan dia. Saudara, dan pada waktu kami di Fiji dan kemudian perang, saudara, keajaiban terjadi. Di Fiji dan Indonesia gerhana matahari tidak ada sama sekali. Itu didorong Tuhan. Sampai saudara, kegelapan tidak pernah menguasai Indonesia. Tidak pernah menguasai gerbang timur. Intinya adalah Tuhan menunggu saudara. Tuhan menunggu saudara untuk mendengarkan Dia, untuk langkah demi langkah sesuai dengan yang Tuhan mau. Saudara, maukah saudara bersikap, berpikir seperti Tuhan? Maukah kita untuk tetap peperangan, deklarasi? Karena kita ada untuk membuat bangsa kita terluput dari kesesakan besar. Kita ada untuk memegang dan menentukan nasib dunia. Kita ada untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan saudara bukan orang yang akan sesaat dan hilang. Tapi dalam bisnis, dalam pelayanan, terutama dalam kekekalan, kita akan terus naik sampai menjadi seperti Allah. Terakhir dalam Sakaria 12 ayat 8. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Indonesia. Dan orang yang tersandung, ayatnya, tapi dalam bahasa yang lain dikatakan yang dihempas, yang dididik, yang diremukkan, yang diukir, saudara, di antara mereka akan menjadi Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah. Saya berdoa hari ini, saudara, jangan pernah berkata, Tuhan stop didik kami. Kalau Tuhan mau merendahkan kita, marilah kita berkata ini murah. Kalau Tuhan mau mengukir kita, biarkan kita berkata terima kasih buat keindahan yang kau tambahkan dalam hidupku. Kalau Tuhan mau, saudara, untuk menginjak kita, bilang terima kasih Tuhan. Karena itu cara terbaik untuk saya tidak pernah menjadi sombong. Kalau Tuhan mau, saudara, meremukkan kita, mari berkata terima kasih. Itu cara terbaik penciptaan ulang. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Kiranya kita semua semakin dekat dengan Tuhan. Mari jangan tunda-tunda lagi. Belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Mintalah kepekaan, barangkali Tuhan sedang persiapkan dan hendak mengutus kita. Seperti hambanya katakan, marilah seperti Allah. Banyak hal yang dapat kita kerjakan
apabila Tuhan beserta kita. Dan percayalah, Tuhan akan bertanggung jawab untuk memelihara setiap umatnya, sekalipun dalam masa kesusahan. Kiranya pembahasan ini menguatkan iman kita, membuat kita semakin lebih termotivasi untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.